Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini, Senin 14 November 2022 berjudul Menjadi Tawanan Roh. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Bahan bacaan Kisah Para Rasul pasal 19 sampai 21. Di zaman yang sangat canggih sekarang ini, hampir seluruh kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Apapun pekerjaan dan aktivitas kita, banyak sekali menggunakan teknologi yang sangat membantu kita. Namun seperti dua sisi koin, teknologi bisa membawa kebaikan dan keburukan. Terkadang, teknologi malah membuat manusia menjadi lupa diri dan tidak bisa mengendalikan diri sehingga hidupnya dikontrol atau diatur oleh teknologi. Apa yang terjadi dengan kita jika sehari saja kita hidup tanpa handphone dan alat elektronik lainnya? Apa yang terjadi dengan hidup kita jika sehari saja hidup kita tanpa internet dan listrik? Apakah masih ada sukacita dalam hidup kita? Apakah hidup kita mengatur teknologi atau diatur oleh teknologi? Dalam bahan bacaan ini menceritakan tentang keadaan Paulus sebelum dia ditangkap dan dipenjara di Yerusalem. Paulus menunjukkan sikap yang luar biasa tentang nasib yang akan dihadapinya. Banyak sahabat Paulus menyarankan Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem agar dia tidak ditangkap. Ide itu sebenarnya demi kebaikan dan keselamatan Paulus sendiri. Namun Paulus tidak menuruti apa yang dipandang baik dan menyenangkan bagi dirinya. Paulus tetap mengikuti arahan Roh Kudus. Bahkan Paulus memilih kata tawanan roh sebagai penundukan dirinya. Paulus mengajarkan kita untuk bisa menguasai keadaan di sekitar kita dengan menjadi tawanan Roh Kudus. Artinya, apapun aktivitas kita dan apapun yang menjadi kehendak dan rencana kita haruslah sejalan dengan kehendak Roh Kudus. Dalam kehidupan pribadi, tidak banyak orang yang mendiskusikan aktivitas, rencana, cita-cita, dan keinginan hatinya dengan Tuhan. Banyak orang berjalan sesuai dengan selera, perhitungan, dan keinginannya sendiri. Memang kita tidak selalu bertanya apa yang harus kita lakukan. Tetapi seseorang yang mengerti kebenaran firman Tuhan dan berhasrat dengan sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan, pasti memiliki kepekaan untuk membedakan apakah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Yang membuat kita sulit mengerti kehendak Tuhan adalah karena kita telah memplot apa yang kita ingini. Semakin memplot apa yang kita ingini, maka sesungguhnya makin sulit untuk menangkap atau makin bingung mengerti kehendak Tuhan. Tetapi semakin seseorang memiliki kesediaan menyerah kepada kehendak Tuhan dan berkerinduan menyenangkan hatinya, semakin ia peka mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Rupanya mendengar suara Tuhan untuk mohon pimpinannya dianggap mustahil, rumit, dan tidak berlaku lagi di zaman kita sekarang. Suara Tuhan sudah dianggap mati, padahal Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya. Suara Tuhan mulai tergantikan dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, sehingga kita mulai kehilangan kontrol atas diri kita. Lewat bahan bacaan ini, kita diingatkan kembali untuk menjadi tawanan Roh Kudus. Kita semua adalah tawanan Roh Kudus, bukan tawanan dunia, bukan tawanan teknologi. Kita harus menuruti, memprioritaskan, dan bergaul akrab dengan Roh Kudus, sehingga kita tidak kehilangan kendali dalam hidup kita. Dengan demikian, sekalipun kita selalu terlibat dengan hal-hal duniawi dan teknologi canggih di zaman ini,
rencana kita seturut dengan Roh Kudus. Ini menjadikan kita sebagai pribadi yang bisa menguasai keadaan, termasuk bisa mengendalikan teknologi, bukan lagi menjadi budak teknologi. Refleksi, apakah kita selalu menguasai keadaan atau keadaan yang menentukan kita? Apakah kita mendiskusikan semua aktivitas dan rencana kita kepada Tuhan? Apakah kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa, beri kami selalu hati seperti hati-Mu, sehingga kami selalu taat menjadi tawanan Roh-Mu dan berjalan seturut kehendak-Mu selalu. Amin. Power statement. Kita semua adalah tawanan Roh, dan itulah sumber sukacita kita, yaitu berjalan bersama selalu dengan Roh Kudus. Demikian renungan hari ini.